الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خلد البداية والنهايات خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا في أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآثار من شر الحياة وشر الممات يبالي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-Faslus Salisu Asyara, pasal yang ke-13 fil amanah, pada menjelaskan tentang amanah. Maksud amanah di sini sesuatu yang dibebankan oleh Allah kepada hamba-hambanya tentang kewajiban-kewajiban, maka itu disebut amanah. Maka ya 5 waktu diwajibkan oleh Allah lawan kita, maka 5 waktu ini amanah dari Allah untuk kita. Puasa Ramadan wajib, maka amanah. Haji bagi yang mampu wajib, maka amanah. Nah, maka kewajiban-kewajiban yang Allah parduakan kepada kita itu adalah amanah bagi kita dari Allah. Allah menitip, gawilah ya Allah itu amanahku, maka bujur-bujur menggawi. Nah, maka ini pembahasan amanahnya, enggak itu maksudnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali. Sesungguhnya ajar Allah, aradna al amanata, kami bebankan amanah itu asalnya waktu makhluk belum diciptakan nih. Yang ada kan bumi, langit sudah ada. Lalu gunung-gunung yang ada di bumi juga sudah ada. Lalu amanah atau perintah kewajiban itu dibebankan asalnya, aradna itu dibebankan amanah itu alas samawati, kepada langit yang 7 lapis itu, wal ardi dan bumi, wal jibali dan gunung-gunung. Artinya dibebankan untuk menanggung atau mengerjakan kewajiban-kewajiban itu yang perintah Allah nih. Pa'abaina, sakalinya bubuhan langit, gunung dan bumi itu pa'abaina, artinya enggan kadahakun, ayyahmilnaha, kadahakun menyambut amanah ninto, artinya menolak di kita. Kenapa menolak? Maksudnya imtana'na min qabuliha, mencegah diri mereka dari menerima amanah ninto. Siapa yang kadahakun tadi? Langit, bumi, gunung-gunung, kadahakun menerima kewajiban itu. Kenapa? Merasa kada sanggup. Nah, wa asfaqna minha, maksud asfaqna minha itu kan Quran ini tafsirnya khibna, kami takut mereka gunung, langit, bumi, khibna takutan, khawatir, minal amanah, dari amanah itu bila ada di diri mereka, an la yu'addinaha, bahwa tidak bisa menyempurnakannya atau mengerjakannya atau menunaikannya sama. Jadi gunung kadwani menerima yang kewajiban-kewajiban dari Tuhan tuh. Imbah itu langit gitu juga kadewani juga, gunung-gunung bumi kadewani juga. Kenapa? Khibna takutan, minal amanah yang beban tadi, an la yu'addinaha, bahwa kada bisa kada sanggup menunaikannya. Nah, batu bila seandainya kada sanggup, mereka itu khawatir. Gunung-gunung langit bumi ini nih, khawatir apa? Bilanya kada sanggup, falyahaquhunna al-iqabu, maka menerima atau mengenai akan mereka al-iqabu, oleh siksa Allah. Nah, jadi gunung aku mau menerima kewajiban asa kada wani, sebab bila nya kada bujur-bujur menggawi disiksa oleh Allah. Nah, lalu khawatir. Langit gitu juga. Nah, ini belum lagi Nabi Adam diciptakan. Lalu mereka itu enggan menerima amanah, yaitu kewajiban-kewajiban. Au khibna minal khiyanat, nah, atau mereka itu pun takutan, khibna, takutan. Itu khibna itu fiil madhi yang ke-6
yang kalau ada di rumah yang belajar ilmu saraf lah. Un kada suah belajar saraf, sasarapan khibna. Di situ ada mengandung domir hunna, mereka. Nah, jadi asalnya khafa, khafu, khafat, khafata, khibna. Nah, mereka takut minal khianati, dari berkhianat. Pihak pada menjalankan amanah itu. Wa ma'nal amanati fi hadhil ayat, dan bermula maksud dari amanah di dalam ayat ini yang disampaikan, dibebankan kepada gunung-gunung menolak, kepada langit-langit menolak ya kalau. Nah, apa maksudnya amanah itu? At-ta'at, yaitu bakti lawan Allah. Wal faraidu, dan mengerjakan kewajiban-kewajiban. Allati, yang kewajiban tersebut yuta'allaqu bi adaiha at-thawabu wal iqabu, berhubungan bila mengerjakannya, ada hubungannya. Apa hubungannya? At-thawabu, ada pahalanya, tapi bila nya kada bujur, wal iqabu, ada siksanya. Nah ini jadi gair buan gunung. Jadi ya gunung baik kita santai kayak ini ya mencugut ya. Kada perlu memikirkan beban tuh, nah beban kewajiban. Lupang gunung itu kan memikirkan sembahyangnya, wudu, asar, kada juga ya. Nah, santai gunung. Jadi itu yang dimaksud dengan amanah di sini adalah kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada hambanya. Gunung semata masuk hamba Allah. Tapi nya kada hakun. Nah, qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi nih, ujar sidin al-amanah, maksud amanah ninto yang dalam ayat tadi ta'ummu, mencakup jami'a wadha'ifiddin, yaitu aturan-aturan agama. Jadi seluruh aturan agama itu amanah Allah untuk hamba-hambanya. Nah, menerima aturan itu gunung langit kedahakunnya. Kenapa? Takut tidak sanggup. Sebab bila tak iya kan, maka ada konsekuensinya ya kalau. Tapi bila inya bujur menggawi dapat pahala. Bila kada bujur dapat siksa. Bukan gunung ini tak pikir kada bujur, tak pikir kada sanggup. Nah itu. Jadi maksud amanah di sini meliputi ta'ummu, itu meliputi jami'a, seluruh wadha'ifiddin, aturan-aturan agama. Ala sahih, itu menurut pendapat yang paling benar minal aqwal, dari beberapa banyak pendapat. Wa huwa, inilah qaulul jumhur, pendapat paling kebanyakan ulama, yaitu naran amanah yang dari Allah ini, yang dalam ayat yang dimaksud di ayat ini, yang gunung langit menolak itu adalah mencakup seluruh aturan-aturan Allah yang ditolak oleh mereka. Aturan Allah kan sampai 5 waktu sembahyang ya, kalau mereka menolak. Nah ini entah. Wa ukhlifa fi tafasili ba'diha, tapi kalau secara didetailkan makna amanah itu ukhlifa, diperselisihkan. Artinya banyak pendapat, namun secara tafsili, amunnya di tafsir itu detail tuh, nah dirinci-rinciakan, maka amanah itu banyak pendapatnya. Cuma secara umum qaul yang mu'tamad adalah meliputi seluruh aturan Allah, itu disebut amanah dari Allah yang wajib kita jalankan. Faqala Ibnu Mas'ud, ujar Ibnu Mas'ud nih, hiya, amanah itu adalah, hiya itu kembali kepada amanah, fi amanatil amwal, maksudnya jadi ini amun dirinciakan ya kalau. Nah amanah itu ujar Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud nih, fi amanatil amwal, yaitu memelihara harta, kal wadai'i, seperti harta titipan, wa gairiha, dan yang lainnya. Orang minta jaga akan, maka itu amanah orang bagi kita. Nah itu kalau yang menurut versi Ibnu Mas'ud. Waruya anhu, dan diriwayatkan daripadanya, annaha, bahwasanya amanah itu fi kullil faraidi, pada tiap keparduan-keparduan. Jadi setiap keparduan-keparduan yang Allah parduakan, Allah wajibkan, itu adalah amanah. Nah, wa asyadduha, tetapi yang paling penting benar di antara banyak keparduan-keparduan itu, yang ngalih benar urusannya adalah amanatul mal. Nah, amanah tentang harta. Nah, itu anu benar tuntutannya aja kita. Paling asyaddu, paling dahsyat dengan tuntutannya. Di mana kulihan? Nah, kulihan itu bahasa Banjar. Di mana mendapatkannya? Kayak apa cara menggunakannya? Nah, ini. Itu yang disebut amanatul mal, amanah tentang harta ini. Waqala Abu Darda, berkata pulang Abu Darda, yang tadi kan Ibnu Mas'ud nih, sahabat Nabi juga. Abu Darda sahabat Nabi juga. Ujar Abu Darda, gaslul janabati amanatun, mandi wajib amanah juga.
Bah, cipu utuh lungur kada cipu. Nah, kada amanah narannya. Nah, itu pendapat amun ditafsilkan dirinci-rinciakan. Wa qala Ibnu Umar, Jur Abdullah Ibnu Umar pulang nih, anak Sinu Umar nih kan. Awwaluma Sidin berkomentar tentang amanah lah. Awwaluma khalaqallahu minal insan, bermula yang pamulaan Allah ciptakan di anggota tubuh manusia. Jadi anggota tubuh manusia itu kan manusia ini ada anggota tubuh yang 7 nih. Yang pamulaan diciptakan apa? Parjuhu, kemaluannya. Nah, parjuhu, kemaluannya. Roknya tak bulat lah, sukun. Kalau huruf roknya itu baris di atas, artinya lapang. Parajuhu, lapang artinya lapang. Lapang dada aja kita. Nah, kalau nya disukunkan parjuhu ya kemaluan. Kalau laki-laki tuh longor, bini pemsurabi. Wa qala ujar Sidin, hadhihi amanatun. Yang naran anggota tubuh yang 7 ninto, yang utamanya tadi parjuhu, kemaluan itu nah, yang paling utama tuh itu amanah ya Sidin. Nah. Ujar Allah Ta'ala nih, ini amanah. Istauda'tu aku titipkan kepada kamu akan amanah ini. Maksudnya anggota 7 tadi nih, yang terutama tadi kemaluan. Fala talmasuhu illa bihaqqin. Maka janganlah engkau menggunakan akan yang parjuhu tadi, kemaluan tadi, illa melainkan bihaqqin, dengan cara yang bujur. Nah, itu menurut pendapat siapa tadi? Ibnu Umar ya. Kalau jadi Ibnu Umar, Allah Ta'ala itu berfirman, nah yang anggota 7 yang di tubuh ini itu adalah amanah juga. Nah, itu maksudnya amanah juga. Maka ku titipkan jar Allah Ta'ala kayak utuh longor dan lain-lainnya itu. Nah, falatal masuhu illa bihaqqin, maka jangan engkau menggunakannya kecuali dengan jalan yang bujur. Fa in hafiztaha, apabila engkau memelihara akan amanah yang anggota tubuh tadi nih, anggota tubuh. Nah, hafiztuka, maka aku pun jar Allah memelihara engkau. Nah, maka itu pendapat Ibnu Umar. Fal farju amanatun, maka kemaluan itu adalah amanah. Wal udhunu, telinga pun amanah. Wal ainu, mata pun amanah. Wal lisanu, lisan ini ya lidah aja kita. Disebut lidah ya muntong, tobat muntong ya lah. Bibir amanatun. Wal batnu, parut amanah juga. Wal yadu, wal rijlu, tangan, rijlu kaki amanah. Jadi anggota 7 itu amanah. Maka wala imana, dianggap kada beriman, liman, bagi orang la amanata lahu, yang kada memelihara amanahnya, kada memelihara yang 7 tadi tuh. Artinya satayuhnya aja, tasarahnya kemana kau tuh longor buka. Nah, itu menurut pendapat Ibnu Umar. Yang nyata bujur aja berarti itu amanah ya kalau. Nah, qala Al-Hasan, Jersiden, innal amanata, sesungguhnya amanah yang dari Allah nih, yang kewajiban yang Allah parduakan kepada hamba-hambanya nih, asalnya Jersiden uridat ala samawati wal ardi wal jibali, dibebankan kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Imbah dibebankan ke situ, diandak ke situ kewajiban atau keparduan tadi, fattarabat, sekalinya berguncang. Gunung tadi berguncang, gunung langit berguncang, daur benernya. Wa ma piha, isi gunung, isi langit, isi bumi, umpat juga berguncang. Artinya cak-cak kita tuh unjuk rasa. Wa qala Allahu laha, maka Allah berfirman kepada beberataan langit, bumi dan gunung tadi, jar Allah Ta'ala, in ahsanta, jika nyawa mau berbuat baik, artinya mau memelihara amanah nih tuh, in ahsanta tuh, ajar tuka kubari ganjaran pahala lawan nyawa. Wa in asata, tapi jika engkau kada bujur menjaga amanah itu, azab tuka, aku siksa kaina.
Faqalat mendengar kayak itu la dibuhnya. Jadi gunung lah kada akun mungkin sudah mau cagar kayak itu ya kalau artinya sudah ketahuan cagar pahit nih kada usah aja sini kan. Nah, qala Mujahid. Jadi kada wani pian gunung padahal kenal gunung tuh kok. Kada wani langit luas, bumi luas, kada wani menerima kabar duan. Nah, qala Mujahid lalu Imam Mujahid pulang berucap nih Ujasidin falamma khalaqallahu Adama. Manakala Allah sudah menciptakan Adam, yang tadi kan belum lagi Adam bercongol ya lalu Allah menciptakan Adam. Aradaha Allah bebankan akan amanah tadi alaihi kepada Nabi Adam. Wa qala lahu wa qala Allah taala lahu ini bagi Adam zalika seluruhnya tadi yang kewajiban tadi. Faqala Adam jar Adam qad tahammaltuha sanggup ya ulun Tuhan nih. Nah maihakan Nabi Adam. Nah ini maihakan Sidin mewakili seluruh juriyat Sidin. Jadi Sidin maihakan artinya sanggup ulun menerima kewajiban itu. Nah ini kelebihan manusia pulang ya Allah. Tapi Al-Quran walaupun ini sebenarnya kelebihan manusia sanggup, tapi Al-Quran pun mewanti-wanti juga ya kalau. Nah, artinya kan dipadahkan di situ ada manusia yang banyak ada sanggup juga. Nah itu arti kada sanggup ini kan hendak kayaknya menggawi cuma dasarnya pengulir. Nah, 5 waktu tuh banyak kayak pada baringan aja ya kalau mudah benar menggawi, tapi banyak kan menggawi itu. Berarti model kaya kada sanggup menjalankan amanah itu. Wala yakhfa tetapi kada samar, artinya jelas dia sudah anna arada hadhil amanati bahwa membebankan amanah ini alas samawati wal ardi wal jibali kepada langit, bumi dan gunung. Jadi kan sebelum ke Nabi Adam kan sudah kepada langit, bumi, gunung ya kalau dibebankan amanah itu nah wala yakhfa itu sudah kada samar lagi bahwa pembebanan Allah taala kepada bubuhan langit gunung itu itu adalah aradun takhyirun, penyerahan beban yang takhyirun, yang boleh memilih. Jadi bukan mutlak suruhan Allah taala, bukan mewajibakan lawan bubuhan gunung langit. Jadi gunung ya Allah taala, langit, gunung, bumi, nyawa pilih, maulah nyawa aku bebankan kewajiban kini. Bila nyawa mau ganjarannya ada, bila nyawa kada mau kada apa-apa. Nah itu yang disebut aradun takhyirun, artinya pembebanan, penyerahan beban yang boleh memilih. Sedangkan kita ini aradun ilzamun, pembebanan yang hukumnya kada kawa kada ilzam tuh. Nah seandainya bubuhan gunung tadi disuruh oleh Allah atau dibebani oleh Allah dengan pembebanan yang kada kawa memilih gunung tadi ya iya juga, cuma inya tadi disuruh memilih lalu dipilihnya kada. Itu yang dimaksud ujar para ulama itu adalah la aradun ilzamun, bukan pembebanan yang mau kada mau. Ilzam itu kita wajib mau kada mau. Nah ada kita ini mau kada mau, kenapa? Pada Tuhan sudah mengihakan dulu. Walau alzamahunna, seandainya alzama Allah mewajibkan hunna akan gunung, langit dan bumi, Allah wajibkan untuk menerima amanah itu wajib kita kada menyuruh memilih itu. Niscaya lam yamtani'na min hamliha, niscaya mereka pun kada kawa mencegah min hamliha daripada menyandang amanah itu. Nah itu maksudnya. Jadi memang Allah menyuruh memilih, kada langsung mau wajibkan dah. Nah itu. Kalau nya manusia kan memang tadi tahammal tuha aja Nabi Adam sanggup payul. Nah itu. Ini maksud sini mengisahkan asal usul amanah kita, kewajiban kita itu kan kita ini penting tahu ya kayak itu kasalinya asal muasal amanah ini. Wa qala al-Qaffal wa ghairuhu, berkata Imam Qaffal wa ghairuhu dan yang lain dari sidin, ini para ulama-ulama yang mustahid nih. Al-aradu fi hadhil ayat dharbu misil. Nah, bermula pembebanan pada ayat yang di atas tadi itu adalah yang mengisahkan yang gunung menolak apa segala macam itu. Nah, itu adalah hanya sekadar
Dorbu misil, jalan untuk diambil itibarnya. Nah, jadi bukan yang memang sengaja hendak dibebankan ke gunung tuh ada. Cuma diambil jalan diambil supaya menjadi cara kita mengambil hikmah dari kisah itu bahwa gunung yang gonal gin menyerah bedahulu. Nah, ya kalau makanya manusia ini bila inya bagus jadi kekasih Allah. Kadada gunung tuh jadi kekasih Allah. Kadada. Dan kadada gunung tuh dibalas kena di surga, diberi ganjaran. Kadada gunung langit kadada juga diberi ganjaran. Kenapa? Inya menolak dulu. Kalau manusia ini bilangnya bagus ada ganjarannya, kenapa masuk surga? Kadada sejarahnya gunung masuk surga, langit masuk surga. Kenapa? Inya menolak. Nah itu. Ai annas samawati wal arda, annas samawati yaitu bahwa langit, arda, bumi, wal jibala dan gunung ala kibari ajramiha, artinya cakap bahasa kitanya sindiran ini artinya awak aja ganal gitu. Awak aja ganal kan, langit, gunung, bumi itu ganal kan nih. Nah jadi kada sanggupnya tasarahnya aja tuh kada sanggup, cuma nya kada berhak dapat surga gitu. Nah law kanat bihaitsu yajuzu taqlibuha, seandainya gin misalnya Allah mau bujur bihaitsu yajuzu taqlibuha, bujur memberati mewajibkan dengan kewajiban terhadap gunung itu tadi, la saqula alaiha taqalludus syar'i, niscaya sulitlah atas mereka itu taqalludus syar'i. Artinya arti taqallud syar'i itu sulit bagi mereka untuk mencucuk-cucukakan syariat lawan pahala. Kan ngalih lo ke gunung ini, gunung benda mati ya. Mencucukkan ini menggawi syariat nah kayak apa? Nah itu maksudnya. Jadi itu tuh sekadar tamsil gitu, etibar aja. Nah, 5 piha minas sawabi wal iqab, dari sesuatu yang berhubungan dengan pahala dan siksa. Jadi gunung yang menerima siksa aja kan ngalih lo kok. Ini bakal kada apa kada. Nah itu maksudnya Jasidin. Ai anna taklifa amrun azim, karena sesungguhnya taklif atau kewajiban yang dibebankan oleh Allah itu adalah perkara yang agung, yang besar. Nah hakuhu, maka hakuhu itu secara dasarnya kita antajiza anhu samawatu wal ardu wal jibalu, bahwa lemah anhu daripada taklif tadi, pembebanan tadi oleh langit, bumi dan gunung menerimanya. Nah ini itu maksudnya. Jadilah manusia tuh bila bujur itu lebih abdul dari seluruh makhluk. Gunung, langit, bumi itu tuh contoh Sayyidina Ali. Kan Sayyidina Ali sahabat Nabi nih. Sayyidina sempurna menjalankan amanah dari Allah. Maka gunung dunia ini di tangan kayak dalam genggaman Sayyidina aja. Jadi seandainya dunia ini bertangking buat wakakan Sayyidina. Artinya luar biasa nih mulianya. Kalah beban gunung langit itu tuh. Nah, waqad kallafaha al-insana, sungguh membebankan secara kewajiban oleh Allah. Kallafa itu ada huwa, kembali kepada Allah, akan amanah al-insana kepada manusia. Nah, jadi ada 2 maf'ul, itulah maf'ul pertama, insana maf'ul sani. Jadi sungguh Allah sudah mewajibkan akan amanah tadi, tujuannya kepada manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa hamalaha al-insanu, dan menerima atau memikul akan amanah itu al-insanu oleh manusia. Nah itu sudah kayak itu anunya. Jadi manusia memikul amanah tadi, maka ada harapan dapat darul jaza, artinya surga. Ai iltazama bihaqqiha adamu ba'da ardiha alaihi. Nah, maksudnya hamalahal insanun itu apa maksudnya? Memikul akan amanah oleh manusia, maksudnya iltazama, mau menyanggupi mengerjakan bihaqqiha dengan menunaikan amanah adamu oleh Nabi Adam. Ba'da ardiha alaihi, setelah dibebankan amanah itu alaihi kepada Nabi Adam, fi alamidz dzarri, di alam ruh. Nah, kan kisahnya itu ya kalau inda khuruji dzurriyyatihi, karena ketika keluar dzurriyyat Sidin min dhahrihi, dari sulbi Sidin. Wa akhadha al-mitsaqa alaihim, dan Sidin pun akhadha al-mitsaqa,
akhadzati mau mengambil mitsaqa perjanjian alaihim atas seluruh juriyat sidin. Artinya jangan Nabi Adam sanggup ulun termasuk jurid ulun sanggup dan siap masuk surga. Nah itu maksudnya. Jadi Nabi Adam nih memang sidin berkehendak pulang, bercita-cita pulang supaya juriyat sidin seluruhnya masuk surga. Itu lalu mau memikul amanah tadi. Itu sebabnya. Pahamilah. Sebab amunnya kadad sidin kadamai kan itu naranya mundur sebelum berperang kan gitu. Bila sidin maihakan ini naranya yang wani. Artinya kan walaupun 50-50 ya kalau tetapi lebih baik bertindak daripada berpangku tangan kan gitu pemahamannya. Innahu tetapi itu pun tetap masih dicela juga oleh Allah Ta'ala. Artinya dicela ini celaan sebagai supaya kita berhati-hati. Innahu kana zaluman karena sesungguhnya kita manusia zaluman banyak yang zalim. Jahulan banyak yang kada paham nih kita. Jahulan ini bahasa Banjarnya ya bungul. Jadi banyak kada menuntut ilmu manusia lalu bungul. Ulun menyambat bungul di pengajian, bekasar guru itu aja. Quran rancak dia ada kata-kata bungul nih. Ya kelak. Nah, di kitab-kitab tuh ribuan kata-kata bungul. Cuma bahasa Arabnya jahila ya jahalu tuh, jahulan. Jahulan. Kalau diartikan yang jahulan ini diartikan nih kalau ke bahasa Banjar ya bungul artinya. Jadi ulun tuh mau tabah juga. Ya ada yang dituruti tenang. Siapa dituruti ya Quran. Dan kata-kata bungul itu makanya itu Abu Jahal kan dalam sejarah Jahal itu apa artinya? Kan bungul artinya bapaknya si bungul. Nah Quran rajanya afala tatafakkarun. Nyama kada berpikir aja, artinya kenapa tuh? Banget pada bungul ada berpikir tuh. Dan sanak bungul kakak tuhannya apa yuk? Kakak tuha bungul. Jar orang Banjar tambok ya Allah. Nah punya dasar bujur jadi guru bari bila kita kada menuntut ilmu pardoain bungul di param ya jadi tambok. Nah itu. Lawan seandainya ulun tuh mama nyambat bungul lah itu fakta. Nyawa bungul memang fakta. Wanilah nyawa pada pintar, pada alim sifat Allah ya ada. Nah, tapi kalau orang itu menyambat ulun bid'ah ini maka huwak. Paham lebihan? Ulun sini bicara tip atas ibadahnya bid'ah itu huwak. Kalau ulun wadahkan orang itu bungul ini fakta. Paham lebihan nih? Nah, kasar mana huwak ulun fakta pikirkan oleh halus. Kalau bid'ah, orang tuh mencap ulun bid'ah misalnya lah, itu lebih kasar daripada ulun mencapnya bungul. Kalau inya mencap ulun bid'ah, inya sudah menganggap ulun keluar dari Islam sudah. Kalau ulun menyebutnya bungul, itu membantu inya supaya bertawadhu. Bahkan seandainya salah juga, kada sampai membuat inya jadi orang yang keluar dari Islam. Jadi harus paham, jangan ma'itirat, jangan menyangka jahat. Jadi setiap kata-kata itu ada makna yang kada paham gitu deh teh. Ayu wa huwa fi dzalikal hamli zalumun li nafsihi. Nah bahkan Allah pun mewanti-wanti bahwa wahwa Nabi Adam nih maksud Nabi Adamnya kita fi dzalikal hamli pada menanggung amanah itu zalumun li nafsihi kebanyakannya zalim terhadap dirinya. Ya kita ini nah kayak mengerjakan kewajiban banyak kurang ya kalau banyak kada sempurna bahkan bisa kada menggawi. Nah jahulun biqadri ma dakhal apihi maksud jahulun di sini bahkan jahul atau jahul ini memang kada tahu ilmunya padahal diwajibkan on kita tapi kita kada tahu jahul narnya biqadri ma dakhal apihi sesuai dengan kemampuan yang ada padanya masing-masing. Ada yang kemampuan kita mengerjakan 5 waktu 10%, 50%, 70%, kebanyakannya kan jahul. Nah itu au jahulun bi amri rabbih atau bahkan banget lagi kada tahu bahwa itu disuruh Tuhan. Jahul bi amrihi kada tahu bahwa itu disuruh Tuhan. Wajib kerja sembahyang subuh aja. Kan banget lagi nih. Umur sudah 60. Wa an Ibnu Abbas qala. Jadi Ibnu Abbas nih, uridatil amanatu ala Adam. Nah, jadi jasidin maka uridat itu dibebankan
amanah itu kepada Nabi Adam. Wakila maka dikata kepada Nabi Adam, khudha, ambillah amanah ini, bima pihak, lengkap dengan apa-apa peraturan yang di dalam amanah itu, ambil. Nah, fa'in ata'ta, ini Allah berfirman dengan Nabi Adam nih, fa'in ata'ta, bila nyawa Adam mai sanggup taat, ghafartu laka, ku ampuni dosa-dosamu. Nah, itu maksudnya. Nah, wa in asaita adzabtuka. Tapi jika nyawa kada bujur menjalankan amanah, bermaksiat, asaita adzabtuka, ku azab. Nah, itu maksudnya. Jadi Nabi Adam ini sidin cak ibarat itu pilihannya pilihan tepat. Ya kala pilihan tepatnya sidin yang menerima itu. Wa qabilaha bima piha, maka Nabi Adam menerima. Kabila ada huwa kembali kepada Adam. Ha akan amanah bima piha, nah terkandung dalam amanah itu seluruhnya sidin terima. Famakan illa ma bainal asri ilal lail fi dzalikal yaum, maka imbas sidin menerima amanah itu. Nah, pamakana illa ma bainal asri ilal lail, pas waktu antara asar dan sampai ke malam maghrib min dzalikal yaum, pada hari itu hatta akala minas sajarah, lalu sidin yang tanda kutip memakan yang pohon semalam tadi. Nah, itu laulaan tadarakahu bi rahmatih, tapi untung Allah Ta'ala masih memperdapati akan Nabi Adam dengan rahmatnya. Allah menemui Nabi Adam dengan rahmatnya, artinya menyambut tadarakahu bi rahmatih, Allah menyambut akan Nabi Adam dengan rahmatnya, artinya ada murka atau tetap merahmati. Pataba, dan menerima taubat alaihi atas Nabi Adam, wahada, dan memberi petunjuk. Nah, itu wal amanatu, dan bermula amanah itu mustaqqatun minal iman, diambil dari bagian iman. Jadi di mana gana cak ibarat gaduduh tuh, nah yang bersanga tuh datang di mana? Datang dari adunannya. Nah, sama kayak amanah tuh datang dari adunan iman tadi. Maka amanah tuh ya iman. Paman hafidha, barang siapa memelihara, menjaga amanah Allah, sesungguhnya orang tersebut mendapat hafidhallahu imanahu, maka Allah pelihara imannya. Jadi amanah Allah, apa kewajiban-kewajiban 5 waktu dijaganya, maka Allah jaga juga imannya. Nah, itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Allah Nabi kita bersabda, la imana, kadada iman, kadada iman ya kita. Liman, bagi orang la amanata lahu, yang kadada bersifat amanah di dirinya, lahu di dirinya. Jadi orang yang kada bersifat amanah, misalnya 5 waktu dibebarengakannya, kewajiban-kewajiban yang lain tayuhakan ya kita. Nah, disembarangakannya, maka sama berarti itu la imana, kadada imannya. Itu pulang waladina, kadada termasuk agama orang itu, kada beragama orang itu. Liman, bagi orang la ahdalahu, yang kada bersyahadat. Nah, ya sama kayak itu juga, orang kada bersyahadat, kada beragama. Orang yang kada menjalankan amanah, kada beriman. Nah, jadi kesimpulannya sedikit lah. Sidin masih mengisahkan tentang kisah-kisah amanah. Ya kalau belum lagi ada kisah-kisahnya nih, masih sekitar penjelasan tentang amanah nih itu aja. Jadi ujar Guru Bahari, seluruh kewajiban kita nih itu, seluruh kewajiban dipasang dengan 2 dasar yang ada di hati. Yang 2 dasar itu tertulis dalam surah Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi cakap Allah itu kan menjulungi amanah lawan kita nih. Ya Allah Ta'ala, nyawa baudulah inggih ulun gawi pian pang menyuruh tu iyyaka na'budu tu. Nyawa sembahyang lah inggih ulun gawi pian pang menyuruh pian pang Tuhan. Napa ada nih ulun nih ratik warak jeung mamis. Artinya hamba atau nah. Nyawa anulah bayar zakat lah, misalnya sudah berzakat, sudah yang sampai nisab haul nih, ada kemampuan berhaji, nyawa berhajilah inggih pian pang menyuruh. Nah, ini yang disebut iyyaka na'budu. Jadi seluruh suruhan Allah harus didasari oleh iyyaka na'budu, karena pian yang menyuruh tuh bahasa iyyaka na'budu itu tuh pian pang yang menyuruh, kada bukan yang lain, bukan siapa-siapa, bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa. Bukan karena makhluk yang menyuruh, bukan juga karena apa-apa. Apa-apa itu karena ini itu hendak ini kada,
pian jam menyuruh satu, tetapi ulun tuh hanai la haula wala quwata kada sanggup menjalankan amanah ini, menjalankan suruhan ini kada sanggup pun amanah pian ulun ni la haula, karena la haula maka iyyaka nasta'in, kepada pian juga kami minta tolong. Nah, jadi pian menyuruh tapi pian menolongi kada apa itu hanai, biar gonal bener amanah ada masalah, pian menyuruh gawiai tapi karena pian mau menolongi kada masalah. Nah ini kesimpulan, jadi seluruh amal apapun dasarnya itu dua, karena Allah yang menyuruh satu, yang kedua kita harus menyadari bahwa kita kada pernah sanggup menggawi melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Jadi kita kada pernah bisa kawa berlepas dari ditolongi oleh Allah. Nah itu wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.